Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Nah, adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan Koji yang menyuruh Tsunade untuk menjauh darinya. Mereka tidak saling bertatapan, akan tetapi Tsunade penasaran untuk melihat wajah dari Koji. Koji yang menggunakan topengnya langsung memanggil katak besarnya di tempat itu. Tsunade sontak terkejut setelah melihat kemunculan katak besar itu. Dia lalu berkata, "Siapa kau sebenarnya dan mengapa kau bisa mengkuciyose sebuah katak? Apakah itu merupakan katak dari Gunung Myoboku?" Koji lalu menjawab, "Kau bisa melihat bentuknya bahwa katak ini telah dimodifikasi dan terbuat dari alat-alat ninja. Jadi, ini bukan berasal dari sebuah tempat yang tadi kau sebutkan." Tsunade terlihat tak percaya, karena itu sangat mirip dengan katak dari Gunung Myoboku. Tsunade lalu berkata lagi, "Aku tidak yakin dengan penjelasan dari orang asing." Koji seketika berbalik ke arahnya, sambil menjelaskan bahwa dia adalah sekutu Boruto. Melihat Koji, Tsunade belum merasa bahwa orang itu mirip seperti Jiraiya. Berkat topeng yang Koji pakai, identitasnya masih aman di depan Tsunade. Tsunade lalu berkata, "Kau berkata sekutu dari Boruto, itu berarti kau adalah musuh bagi desa ini." Koji seketika terdiam, dan merasa bahwa dia telah keceplosan sebelumnya. Kemudian, adegan beralih kepada Anbu desa Kirigakure, berniat untuk melarikan diri. Ketika mereka telah ditahan oleh Sai dan beberapa anbunya, mereka tetap ingin pergi dengan cara memaksa. Seketika saja, salah satu anbu kiri melemparkan bom asap, dan menyebar dengan cepat. Sai dan para anbunya, seketika terkejut dengan hal itu. Sai melompat, dan menyuruh untuk mengejar para anbu kiri tersebut. Beberapa anbu kira, telah menghilang dari tempat mereka, namun masih bisa dideteksi oleh tim pendeteksi cakra. Salah satu anbu bertipe sensor dari klan Hyuga, lalu mengaktifkan Byakugan untuk mencari mereka. Dan untungnya, dia berhasil melihat bahwa anbu kiri berlari ke arah selatan desa Konoha. Tim penjaga desa Konoha serta anbu milik Sai bersama-sama mengejar mereka. Sementara itu, salah satu anbu kiri kemudian berkata, "Apakah tindakan kita telah benar dengan melarikan diri seperti ini?" Anbu yang lain lalu menjawab, "Untuk sekarang, kepercayaan kita pada mereka sedikit berkurang. Kita tak harus menuruti mereka, meskipun dalam keadaan terdesak seperti tadi. Sekarang, kita harus segera pergi, dan melaporkan situasi itu kepada orang itu." Nah, yang dimaksud oleh mereka adalah, bukan Sang Mizukage tapi melainkan, seseorang yang mencoba mengambil alih desa Kirigakure. Lalu saat mereka sedang berlari di pepohonan, tiba-tiba puluhan kunai yang dilengkapi kertas peledak, muncul dari arah belakang mereka dengan begitu cepat. Sontak mereka semua, terkejut melihat itu dan langsung menghindar. Kertas peledak seketika meledak, dan membuat satu anbu kiri terluka. Ketika dia terjatuh, anbu Konoha langsung memukul lehernya dan membuatnya pingsan. Anbu kiri kemudian berhenti, dan mencoba melawan mereka. Satu anbu kiri melakukan playing victim, dengan mengancam melaporkan kepada Mizukage. Dia berkata, "Kami akan melaporkan tindakan penyerangan itu, langsung kepada Tuan Mizukage Chojuro. Dengan bukti ini, Konoha tak akan bisa mengelak apalagi sekarang, kalian seperti mencoba membela Boruto. Kami merasakan bahwa di arah barat desa Konoha, cakra Boruto muncul dan dia bersama orang-orang kalian. Tapi, kami tak merasakan bahwa Boruto berada dalam sebuah ancaman kalian. Jika begitu, kalian akan dituduh karena membiarkan kriminal dan berusaha menjaganya." Salah satu anbu lalu menjawab, "Anda tak bisa melakukan sesuatu yang tidak Anda ketahui secara jelas. Meskipun Boruto datang ke sini, tapi kami tetap menjadikannya sebagai buronan. Kalian pandai melakukan sesuatu yang merugikan perdamaian kelima desa. Jika memang kalian melaporkan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar, kami juga tak akan takut untuk memulai peperangan. Nah, seperti yang kalian ketahui, ketegangan akan segera terjadi karena desa lainnya telah tahu bahwa Boruto seperti dijaga oleh Konoha. Meskipun Mitsuki diperlihatkan menyerang Boruto, desa lain masih yakin bahwa Boruto sebelumnya telah melindungi mereka dari serangan seorang kode. Admin sangat yakin jika kelima desa besar perlahan akan saling tidak percaya lagi." Kemudian salah satu anbu kiri mengkuciyose salah satu burung miliknya. Dia kemudian menulis sebuah pesan berbentuk kode pada burung tersebut dan segera dikirim ke desa Kirigakure. Melihat itu, tim penjaga langsung mencoba menghalau burung tersebut dengan cara melemparkan shuriken ke arahnya. Akan tetapi, shuriken itu ditepis oleh shuriken dari anbu kiri juga. Akhirnya, burung itu lolos dan terbang menjauh dari desa Konoha. Sementara itu, dalam beberapa menit burung tersebut kemudian sampai kepada pesuruh anbu kiri. Dia lalu pergi menemui Chojuro dan melaporkan tentang serangan anbu Konoha kepada beberapa anbu desa kiri.
Chojuro kemudian menyambutnya, tapi sambil marah kepadanya karena telah mengirim Anbu secara diam-diam. Namun orang itu pandai melakukan playing victim, dan menyebut Konoha telah memulai penyerangan. Ada sebuah informasi dan spekulasi negatif, muncul di beberapa desa lainnya bahwa Shikamaru telah melakukan kudeta kepada Naruto. Informasi ini muncul setelah sebuah kabar bahwa Boruto kembali ke desa Konoha dan menyelamatkan mereka dari serangan kode. Bisa dikatakan, Konoha serta rezim Shikamaru telah difitnah, sengaja melakukan pembunuhan kepada Naruto demi sebuah kursi Hokage. Inilah yang kemudian membuat kepercayaan Chojuro sedikit menurun ke Konoha. Sementara itu, Sai melaporkan semua hal kepada Shikamaru. Shikamaru terkejut setelah mengetahui bahwa Anbukiri melarikan diri dengan cara memaksa. Shikamaru berkata, ini tidak sesuai dengan prinsip perdamaian kelima desa besar. Sai kemudian bertanya, tentang apa langkah yang akan mereka lakukan. Shikamaru menjawab, dengan situasi yang rumit seperti sekarang, tak ada waktu untuk melakukan pertemuan 5 Kage. Nah berikutnya, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Boruto, yang bertanya kepada Shikamaru melalui Shintenshi no Jutsu Ino. Boruto bertanya, tentang apa yang terjadi di desa karena ia merasakan sebuah kekhawatiran dari seorang Shikamaru. Shikamaru tak menjelaskan tentang ketegangan tersebut, karena dia masih proses membuat dirinya, untuk yakin jika Boruto adalah anak dari Naruto. Adegan lalu berpindah kepada Eida dan Daimon, yang sedang memperhatikan mereka semua. Menggunakan kekuatan Senrigan, dia mengamati Kawaki dari jauh dan juga melihat situasi baru dari para Shinju. Admin sebelumnya telah menjelaskan bahwa 3 Shinju telah melakukan penyerangan ke desa Konoha. Namun, mereka sekarang terpisah karena berhasil didesak oleh Boruto dan Kawaki. Jura diasingkan Kawaki ke dimensi lain, akan tetapi Jura berhasil kabur dari dimensi itu dan dia akan segera kembali ke desa Konoha. Sementara Shinju Hidari merasa dirinya sedang dalam masalah karena jiwa Sasuke melawan di dalam dirinya. Sehingga ketika sedang bertarung dengan Sarada dan Boruto, dia mundur ke markas mereka. Dan saat ini, dia sedang bertarung dengan Sasuke asli di dalam alam bawah sadarnya. Lalu Shinju Botol atau Botak Tolol dibuat tak berdaya oleh Daimon dan dia menyembunyikan dirinya serta tak bisa dideteksi oleh tim pendeteksi Konoha. Dia sedang menunggu kemunculan Jura dan mencoba bersama-sama untuk melakukan penyerangan. Bisa dikatakan, Shinju Botol tak mampu melawan bocil kematian itu. Sementara Shinju Matsuri atau Shinju Wanita berdiri tepat di hadapan tim Shikadai, Konohamaru serta seorang Himawari. Tapi sepertinya, mereka berada di dalam sebuah penghalang yang dibuat oleh Matsuri, dan itu tak bisa dirasakan oleh orang lain. Hal ini akan sama persis dengan kejadian ketika Neji, Kiba, Choji, dan Shikamaru terjebak di dalam penghalang milik anggota Orochimaru. Kejadian itu terjadi pada Perang Dunia Shinobi keempat dahulu dan hanya Naruto yang bisa merasakan keberadaan mereka. Jadi, masing-masing Shinju masih melakukan tugasnya secara sendiri-sendiri. Lalu kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Sasuke. Pertarungan di alam bawah sadar ini, sepertinya menjadi pertarungan terakhir bagi Sasuke. Dan jika dia kalah, maka tubuhnya akan permanen menjadi sebuah pohon. Kecuali jika Boruto mampu menahan mengalahkan keempat biju sekaligus tanpa tersisa. Nah, dalam keadaan terluka Sasuke kemudian berkata, meskipun aku mati di sini, muridku masih ada untuk menyelamatkan bumi ini. Kalian adalah sampah seperti Otsutsuki, yang tujuannya tidak jelas serta pengganggu bagi manusia. Aku tidak akan menyerah, hingga aku benar-benar akan mati di sini. Sasuke langsung mengaktifkan Perfect Susanoo miliknya, sambil mencoba menebas seorang Hidari. Akibat besarnya Susanoo Sasuke, tempat itu tak cukup kuat menahan efek ledakan dari pedang Susanoo-nya. Hidari juga menghindar sebisa mungkin, dan menahan efek ledakan menggunakan Mata Rinnegan. Setelah itu, Hidari menyerang juga menggunakan batu besar, yang dimunculkan oleh Mata Rinnegan-nya. Batu itu mengarah ke Susanoo Sasuke, dengan kecepatan yang begitu tinggi. Itu membuat Sasuke kaget karena harus menahan batu sebesar itu. Sasuke lalu menebas beberapa batu tersebut, menggunakan Susanoo miliknya. Akan tetapi, beberapa batu lolos dan mengenai Susanoo-nya. Meskipun Susanoo memiliki ketebalan yang kuat, tetap saja hantamannya mengguncang Sasuke yang ada di dalamnya. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Momochan, seketika saja mengambil alih tubuh Boruto. Mereka semua terkejut melihat Boruto bersikap agresif dan langsung melayang di atas mereka. Sambil melayang, Momochan kemudian berkata, kalian semua adalah manusia yang begitu bodoh. Sekarang, urusan kalian lebih besar dibandingkan hanya anak ini dan jika kalian masih menyudutkannya, kalian akan kubunuh di sini.
Para Anbu terkejut, dan tak menyangka bila Ishiki Otsutsuki muncul dan mengambil alih tubuh Boruto. Padahal faktanya, itu adalah Momoshiki, dan mereka melihatnya masih dengan pandangan Zeno milik Eida. Dan setelah momen epik tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.